Banyak atlet-atlet Indonesia yang berhasil mengharumkan negeri di ajang olahraga internasional, mulai dari Olimpiade Tokyo, Sudirman Cup, hingga Thomas Cup. Di skala nasional, Indonesia pun baru saja selesai menyelenggarakan PON ke-20 Papua. Melalui ajang olahraga antar provinsi ini, diharapkan bermunculan talenta-talenta baru yang akan berkiprah di kancah internasional selanjutnya. Pekan Olahraga Nasional atau PON adalah pesta olahraga terbesar yang diikuti oleh seluruh provinsi di tanah air. Hingga 2021, PON telah diselenggarakan di 10 provinsi yang tersebar dari Sumatera hingga Papua. Tahun ini Papua dipercaya menggelar PON ke-20. Fajar Abdul Rahman Al-Ali, atlet senam lantai, berhasil meraih medali emas pertama pada PON ke-20 Papua 2021. Fajar menjadi yang terbaik pada nomor kuda-kuda pelana di arena pertandingan senam GOR Istora Papua Bangkit, Kabupaten Jayapura. Alhamdulillah luar biasa. Perjuangan, doa, dukungan dari keluarga, dari pelatih, dari teman satu tim, dari rakyat Sumatera Selatan. Alhamdulillah akhirnya bisa dapat emas. Sebanyak 34 provinsi peserta PON ke-20 Papua dan kontingen Jawa Barat boleh berbangga dengan prestasi yang ditorehkan atlet mereka, sehingga menjadi pengumpul medali terbanyak dan menjadi juara umum. Kontingen Tanah Pasundan itu mengoleksi 133 medali emas, 105 perak, dan 115 perunggu. Dalam klasemen umum akhir, Papua berada di urutan keempat di bawah Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Jawa Timur. PON ke-20 Papua ternyata memberi dampak yang positif terhadap sektor ekonomi masyarakat Papua. Mulai dari pedagang kaos hingga souvenir. Di sekitar tempat pembukaan di Stadion Lukas NMB banyak terlihat masyarakat yang berjualan baju dan souvenir. Konon bisa meraup untung jutaan rupiah. Sederet upaya pemerintah antisipasi lonjakan COVID-19 saat PON ke-20 di Papua. Salah satunya dengan mempercepat vaksinasi COVID-19. Pemerintah telah mempercepat proses vaksinasi di wilayah Kabupaten Jayapura. Dosis pertama sudah mencapai 57%. Kabupaten Kerom telah melaksanakan vaksinasi dosis pertama sebanyak 53%. Merauke sebesar 67%, Mimika 60,4%, dan Jayapura sebesar 64,1%. Penonton gelaran PON ke-20 Papua yang masuk lokasi pun harus menjalani screening. Koordinasi penggunaan aplikasi Peduli Lindungi atau alat screening lain dengan berbagai pihak terkait penyelenggara PON ke-20 Papua telah dilakukan. Untuk prokes telah bekerja sama dengan Satgas Penanganan COVID-19, Dinas Kesehatan Papua, serta panitia penyelenggara PON ke-20. Soal kepulangan atlet, pelatih, dan ofisial ke daerah masing-masing, pemerintah menyiapkan dan terus mengevaluasi mekanismenya. Para atlet, pelatih, dan ofisial harus melaksanakan tes PCR sejak dari keberangkatan atau sebelum penerbangan dari Papua dan melakukan tes PCR lagi setelah tiba di bandara di daerahnya. Mereka juga harus menjalankan karantina mandiri selama 5 hari di lokasi yang sudah disiapkan oleh Pemda masing-masing. Pesta olahraga terakbar nasional PON ke-20 ini di Papua telah berakhir pekan lalu.
Sejumlah kekurangan minor menjadi pembelajaran ke depannya. Keberhasilan penyelenggaraan PON ke-20 Papua membuktikan Indonesia mampu menyelenggarakan event berskala nasional pertama sejak adanya pandemi COVID-19 dengan baik. Angkat tanganmu untuk Indonesia.